PSM Makassar pamer sumbangsih ke Timnas Indonesia. Kemungkinan Stefano Lillipali bakal dipanggil Timnas Indonesia. Ada peran penting Shin Tae-yong dan Indra Syafri dalam proses seleksi Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia selangkah dapatkan kiper Eropa. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSM Makassar pamer sumbangsih ke Timnas Indonesia. Pelatih PSM Makassar dengan bangga menunjukkan kontribusi timnya terhadap Timnas Indonesia, khususnya dalam Liga 1 2023-2024. Dalam aturan kompetisi tersebut, setiap tim diwajibkan menurunkan minimal satu pemain U23 sebagai starter selama 45 menit. Namun, pelatih Tavares tidak hanya mematuhi aturan tersebut, melainkan seringkali menurunkan lebih dari satu pemain U23, seperti yang terjadi saat melawan Persebaya Surabaya. Menurut Tavares, ini adalah bentuk kontribusi klubnya terhadap Timnas Indonesia agar dapat memanfaatkan pemain-pemain tersebut. Tavares menyatakan, "Lihatlah, berapa banyak pemain U23 yang kami mainkan. PSM telah memberikan kontribusi signifikan untuk Timnas Indonesia." Dia juga mengungkapkan bahwa setelah periode tertentu, Timnas Indonesia seringkali mengambil beberapa pemain PSM untuk pemusatan latihan, yang berarti mereka hanya dapat melihat pemain klubnya 3 hingga 4 kali dalam seminggu. PSM Makassar dikenal sebagai klub yang sering melepaskan pemainnya ke Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Dari level senior hingga U23, beberapa pemain seperti Yakob Sayuri, Reza Arya, Yance Sayuri, Zaki Ashraf, Ananda Raihan, dan Victor Dethan telah menjadi bagian dari tim nasional. Tavares juga menyoroti kesempatan yang diberikan kepada pemain muda di PSM, terutama dalam situasi di mana pemain penting absen karena cedera. Menurutnya, pemain muda mendapatkan peluang untuk bermain, menunjukkan performa mereka, dan beberapa di antaranya bahkan mendapatkan menit pertama mereka. Tavares menyimpulkan dengan bangga bahwa PSM memiliki masa depan yang cerah dengan talenta-talenta muda yang sedang berkembang. Kemungkinan Stefano Lillipali bakal dipanggil Timnas Indonesia. Stefano Lillipali terus mengejutkan dengan penampilan cemerlangnya bersama Borneo FC di musim Liga 1 2023-2024, menciptakan antusiasme tinggi dan potensi untuk memicu pembicaraan panas menjelang pertandingan kualifikasi Timnas Indonesia versus Vietnam. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Vietnam dijadwalkan pada 21 Maret dan 26 Maret. Duel pertama akan berlangsung di Jakarta, sedangkan yang kedua di Hanoi. Meskipun Lillipali, yang berusia 34 tahun, belum mendapat tempat dalam skema permainan Shin Tae-yong, penampilannya yang mengesankan di Liga 1 tidak dapat diabaikan. Meski absen dari skuad pada Piala Asia 2023 dan terakhir kali tampil pada uji coba melawan Turkmenistan pada 8 September 2023, Lillipali memberikan harapan baru dengan performa apiknya belakangan ini. Dalam dua pertandingan terakhir pada 22 dan 26 Februari, Lillipali mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist bagi rekan-rekannya. Performa luar biasa ini meningkatkan harapan bahwa Lillipali dapat menjadi elemen kunci dalam pertandingan melawan Vietnam. Dengan 3 pertandingan Liga 1 yang akan datang sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, Lillipali memiliki peluang besar untuk membuktikan kualitasnya. Meskipun pertanyaan mengenai pemanggilan Lillipali oleh Timnas Indonesia masih menjadi misteri, Badan Tim Nasional PSSI belum merilis keputusan resmi, dengan situasi di kompetisi menjadi pertimbangan utama. Ada peran penting Shin Tae-yong dan Indra Syafri dalam proses seleksi Timnas Indonesia U16. Shin Tae-yong dan Indra Syafri berperan besar dalam seleksi pemain Timnas Indonesia U16 yang baru dijalankan oleh pelatih Nova Arianto. Dalam seleksi yang berlangsung di Jakarta dari 18 hingga 28 Februari 2024,
Sebanyak 98 pemain turut serta. Nova memiliki tujuan untuk merangkul pemain terbaik guna membentuk skuad timnas Indonesia U16 yang akan berkompetisi di Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong dan Indra Syafri melalui akun Instagramnya, Novarianto30, pada 29 Februari 2024. Keduanya memberikan masukan dan dukungan yang berarti selama proses seleksi. Meskipun Nova sudah menjadi pelatih timnas Indonesia U16, ia mengakui masih memerlukan arahan dari Shin Tae-yong dan Indra Syafri, terutama karena ini merupakan pengalaman pertamanya sebagai nahoda. Nova menjelaskan, harapannya saya akan semakin tahu dari mana harus memulai untuk meningkatkan level timnas Indonesia U16. Ini penting agar pemain siap menghadapi level selanjutnya dengan kualitas teknik, taktik, fisik, mental, dan sikap yang lebih baik. Timnas Indonesia selangkah dapatkan kiper Eropa. Timnas Indonesia bersiap memiliki kiper dengan pengalaman Eropa dengan kembalinya Cyrus Margono sebagai WNI. Kiper berusia 22 tahun itu mengonfirmasi bahwa prosesnya untuk menjadi WNI telah diterima oleh Sekretaris Negara. Berbeda dengan beberapa pemain lain yang menjalani proses naturalisasi, seperti Jordi Amat dan Justin Hubner, Cyrus Margono memilih negara dengan proses yang serupa dengan Elkan Bagot atau Irfan Bahdim. Saat ini, ia sedang menunggu dengan harapan besar untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Cyrus Margono menyampaikan kegembiraannya melalui akun Instagram pribadinya, Margono, dengan menyatakan bahwa ia tidak sabar untuk kembali bermain untuk timnas Indonesia. Ia bahkan sudah menyiapkan atribut khususnya. Meskipun belum diketahui apakah pelatih Shin Tae-yong akan memanfaatkan jasanya, namun penambahan kiper berpengalaman Eropa seperti Cyrus Margono akan semakin memperketat persaingan di bawah Mister Timnas Indonesia. Hal ini juga menjadi lebih menarik mengingat upaya PSSI untuk menaturalisasi kiper FC Dallas, Martin Paes. Saat ini, posisi kiper timnas Indonesia diisi oleh Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Syahrul Trisna.